الحمد لله الأكبر خلق الكون ودبر خلق الإنسان ثم أمته ثم أقبر وأرسل الرسل وأخبر وأنزل القرآن الكريم فيه العظات والعبر فهدى وأحل وأمر ونهى وحرم وزجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب حوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صاحبه وأزره ووقر وعلى التابعين لهم بإحسان من كل أثر إلى يوم المحشر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Pagi ini, seiring dengan mentari yang mulai membumbung tinggi, bagikan kalimat takbir Allahu Akbar bergemuruh memenuhi dunia ini. Sedangkan kaum muslimin dan muslimat, mereka berkumpul di padang lapang dalam rangka untuk merayakan hari besar mereka, yaitu Idul Fitri, dengan menjalankan salat, dan juga kita melakukan silaturahim, berkumpul bersama keluarga dan juga teman-teman kita. Allahu Akbar. Tentunya ini adalah nikmat yang sangatlah agung, yang selayaknya kita syukuri. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang kita lakukan ini. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah berlalu meninggalkan kita. Pada hari ini kita sedang merayakan hari Idul Fitri, yang oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat sering diartikan sebagai kembali suci. Padahal, apakah benar bahwasanya setiap orang yang dia sedang merayakan hari raya Idul Fitri pasti dia kembali suci? Dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terlahir kembali seperti bayi, tidak memiliki dosa sama sekali? Atau ada sesuatu yang harus kita luruskan daripada pemahaman tersebut? Maka yang pertama kita bisa melihat daripada sisi bahasanya. Idul Fitri terdiri dari dua kata, yaitu Id dan Al-Fitr. Kata Id itu maknanya adalah sesuatu yang berulang, setiap tahunnya dilakukan di waktu yang sama. Dalam hari ini Idul Fitri adalah 1 Syawal. Sehingga Ibnu Arabi di dalam Lisanul Arab beliau mengatakan, "Summiyal 'Idu 'idan li'annaha ya'udu kulla sanatin bi farahin mujaddad." Id itu dinamakan sebagai Id karena dia berulang terus-menerus, kembali setiap tahunnya membawa kebahagiaan yang baru. Itu adalah makna dari Id, yaitu kembali. Adapun ada dua kata yang hampir mirip di dalam pendengaran kita orang Indonesia, yaitu kata fitri dan kata fitrah. Dua kata ini meskipun seperti terdengar sama, tetapi maknanya jelas jauh berbeda. Untuk kata yang pertama yaitu fitrah. Fitrah maknanya adalah suci. Dia adalah kondisi ketika Allah ciptakan kita, yaitu dalam kondisi suci, tidak memiliki dosa sama sekali. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 30, Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Tetaplah kalian berada di atas fitrah, keadaan yang suci, di mana Allah ciptakan kalian dalam kondisi tersebut. Sehingga kita dimotivasi terus untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali suci. Dan juga Al-Imam Ibnul Jazzi dalam Zadul Masir beliau mengatakan, dimaksud dengan fitrah adalah al-khilqatul lati khuliqa 'alaiha al-bashar, yaitu kondisi awal penciptaan di mana manusia diciptakan dalam kondisi tersebut, yaitu kondisi suci. Sehingga kesimpulannya adalah yang bermakna suci adalah fitrah. Adapun fitri itu berasal dari kata aftara yuftiru yang artinya berbuka. Sehingga ketika disebut Idul Fitri maknanya adalah kembali berbuka, bukan kembali suci. Itu secara bahasa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yauma tasumun." Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau mengatakan bahwasanya hari berpuasa kalian adalah saat kalian semuanya berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun, sedangkan hari kalian berbuka, tidak lagi berpuasa, hari Idul Fitri adalah kalian saat tidak lagi berpuasa, yaitu kalian berbuka.
Sehingga sekali lagi bahwasanya Idul Fitri maknanya adalah kembali berbuka. Seperti hari kita sekarang ini. Di 1 Syawal yang tadinya 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, kemudian di tanggal 1 Syawal ini kita berbuka, tidak lagi berpuasa. Bahkan haram untuk kita berpuasa di hari ini. Tapi tidak terus menerus. Nantinya masih ada puasa-puasa lain yang menanti kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi daripada orang yang memahami kalau seumpamanya 1 Syawal ketika merayakan hari raya Idul Fitri dia kembali suci, ini akan berkonsekuensi bahwasanya semua yang merayakan hal tersebut, baik itu yang dia berpuasa dengan baik, baik itu yang dia salat dengan baik, baik itu yang dia bersedekah dan baca Al-Qur'an dengan baik, ataupun yang biasa saja tidak melakukannya, itu sama-sama diampuni oleh Allah. Apakah benar demikian? Tentunya tidak. Yang benar adalah orang yang kembali suci adalah yang pertama amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah yang diampuni dosanya. Dan kita tahu bahwasanya keutamaan dari puasa Ramadan, hadis yang sering sekali kita dengar, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melakukan puasa di bulan Ramadan didasari rasa iman dan juga rasa ihtisab, mengharapkan pahala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, inilah yang puasanya diterima, yang dia puasa full, adapun dia tidak puasa pun karena uzur yang syar'i. Kemudian tatkala dia salat malam pun juga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia mengqiyamkan, dia itu menghidupkan malamnya di bulan Ramadan didasari rasa iman dan juga ihtisab, pengharapan dan juga mengharapkan pahala serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Mereka itulah yang kembali suci. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya setelah kita selesai menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, yang pertama harus kita lakukan, haruslah kita disibukkan dengan memikirkan bagaimana status amalan kita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, membaca ayat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Aisyah ketika membaca tersebut dan orang-orang yang melakukan apa yang telah dilakukan, orang-orang yang memberikan apa yang telah diberikan, sedangkan mereka tatkala melakukannya tersebut dalam kondisi takut, hati mereka takut. Kenapa? Karena sadar bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketika memahami ayat ini secara zahir, maka kita akan berpikir bahwasanya ayat ini bicarakan tentang orang-orang yang bermaksiat. Kenapa? Ketika dia selesai bermaksiat, dia takut bahwasanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasdiqun? Wahai Rasulullah, apakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang dia itu meminum khamr dan juga mencuri? Artinya mereka ini bermaksiat kemudian takut nantinya dihadapkan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq. Bukan, wahai anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaika yusari'una fil khairat. Justru mereka itu adalah orang yang mereka pertama adalah orang puasa, yang kedua mereka itu salat, yang ketiga mereka bersedekah. Tetapi bersamaan dengan itu mereka takut bahwa amalan mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru adalah berbicara orang-orang yang selesai dia berbuat baik, beramal soleh. Bukankah ketika kita lihat hadis tersebut membicarakan tentang amalan yang kita lakukan di Ramadan kemarin, baik itu puasa, salat, kemudian bersedekah. Sehingga yang harus kita lakukan adalah ketika selesai beramal di bulan Ramadan ini, bukan lantas kita langsung yakin, oh pasti Allah terima amalin pada saya, oh pasti sekarang ini saya kembali suci diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kenapa demikian? Karena justru yang harus kita lakukan adalah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai amalan kita tidak diterima. Namun kita pun juga harus berharap, berdoa kepada Allah agar amalan kita diterima. Karena itulah ibadah. Selain kita beribadah kepada Allah disertai kecintaan kepadanya, yang kedua disertai rasa khawatir jangan sampai amalan ibadah kita tidak diterima. Yang ketiga, kita pun berharap, roja, kita berharap agar Allah menerima amalan ibadah kita. Itulah mahabbah, khauf dan juga roja. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengisahkan para nabi, para rasul di surah Al-Anbiya, Allah kemudian menutup di ayat yang ke-90
Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini, para nabi ini, mereka itu bersegera dalam berbuat baik. Wa yad'unana raghaba wa rahaba. Dan mereka menyembah kami, menyeru kami, berdoa kepada kami dalam kondisi khawatir, takut dan juga berharap. Inilah antara takut dan juga berharap. Takut apabila amalannya tidak diterima dan berharap berdoa terus kepada Allah agar amalannya diterima. Sehingga tidak heran Imam Mu'alla bin Al-Fadl beliau mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayuballighahum Ramadan. Mereka orang-orang soleh terdahulu, para sahabat dan juga Nabi SAW dan orang soleh setelah mereka, mereka berdoa selama 6 bulan agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Sebelum Ramadan, 6 bulan sebelumnya mereka sudah meminta agar disampaikan kepada bulan Ramadan karena istimewanya bulan Ramadan tersebut. Sudah Allah berikan kesempatan untuk bisa menjalankan hari-hari di bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Selama 6 bulan dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan plus 5 bulan setelahnya, totalnya 6 bulan mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amalan ibadah kita. Maka ketika hari Idul Fitri ini Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena kita tidak tahu pasti apakah amalan selama Ramadan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Sehingga kita saling mendoakan semoga Allah menerima amalan soleh yang kami lakukan dan kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak tahu bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah atau tidak, tetapi para ulama memberikan indikator. Ada ciri-ciri bahwasanya amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan inna muawadata siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan. Sesungguhnya membiasakan diri berpuasa setelah puasa Ramadan, khususnya puasa Syawal dan juga puasa Ayyamul Bid misalkan atau Senin Kamis misalkan, ini adalah tanda bahwasanya Allah menerima amalan puasanya di bulan Ramadan. Jadi apa ciri kita diterima amalannya? Kalau kita bisa melakukan amalan tersebut di luar bulan Ramadan. Puasa kita bisa kita lakukan di luar Ramadan. Salat kita masih terjaga di luar Ramadan. Salat malam pun kita masih setiap hari di bulan Ramadan meskipun jumlahnya tidak sama. Fa innallaha idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu ila 'amalin ba'dahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menerima amalan suatu hamba, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk bisa melakukan amalan saleh setelahnya. Sehingga nanti setelah ini ketika kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan puasa di bulan Syawal, maka bersyukurlah insyaallah Allah terima amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Sehingga nanti setelah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan setelahnya kita masih menjaga salat malam kita masih menjaga istiqamah membaca Al-Qur'an, sedekah dan juga amalan ibadah yang lain, beruntunglah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan ibadah kita. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah ketika wafatnya Nabi SAW, yaitu di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, yaitu hari yang paling gelap selama sejarah kaum muslimin. Karena para sahabat kaum muslimin semuanya kehilangan orang yang mereka cintai, sehingga mereka mengatakan bahwasanya tidak ada hari yang lebih gelap di kota Madinah selain hari wafatnya Nabi SAW. Semuanya bersedih, semuanya menangis. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak terima, tidak mungkin Rasulullah meninggal, belum. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwasanya Rasulullah memang sudah meninggal. Di antaranya ada sahabat sekelas Umar. Dia terus berbicara di depan sahabat yang lainnya bahwasanya Nabi tidak meninggal. Dia hanya pergi sebagaimana perginya Musa, kemudian akan kembali lagi kepada kaumnya, tidak meninggal. Saking kalutnya, saking sedih. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, khalifah yang pertama, beliau melewati para manusia, ternyata Umar seperti itu, kemudian langsung masuk kepada kamarnya Aisyah, putri beliau. Dan Rasulullah wafat di kamar Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dilihatlah bahwasanya memang Rasulullah sudah terbujur kaku. Dibukalah kain penutup wajahnya dan dikecuplah keningnya, kemudian dikatakan tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, sungguh mulia, sungguh suci hidupmu dan matimu ya Rasulullah. Beliau sudah sadar bahwasanya memang Rasulullah sudah meninggal. Tugas beliau selanjutnya adalah menyadarkan kaum muslim bahwasanya memang Rasulullah sudah meninggal. Dengan memantapkan hati, akhirnya beliau pun keluar dan dilihat masih saja Umar berbicara. Ijlis ya Umar, dikatakan duduk wahai Umar. Umar belum mau duduk. Sampai ketika amma ba'du man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat.
barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Siapa yang selama ini salat, siapa yang selama ini menunaikan zakat, siapa yang selama ini puasa hanya karena ada Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad sekarang sudah meninggal. Apakah nanti kalau sudah tidak ada Nabi Muhammad kalian tidak salat lagi, kalian tidak puasa lagi, kalian tidak menunaikan zakat lagi? Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Dan barang siapa yang dia beribadah hanya untuk Allah, dia salatnya untuk Allah, dia puasanya untuk Allah, zakatnya untuk Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu melainkan rasul, utusan, hanya manusia biasa yang telah berlalu pula rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga manusia biasa, mereka sudah ada yang meninggal dan ada yang masih bertahan. Apakah ketika Nabi Muhammad itu meninggal atau terbunuh di pedang perang, di medan jihad, mati syahid, kalian akan kembali lagi kepada ajaran kalian yang lama, kalian akan murtad lagi setelahnya? Maka ketika itu para sahabat yang mendengar ayat tersebut seolah-olah baru sekali mendengar, padahal ini jelas ayat turun Rasulullah masih hidup. Tapi saking sedihnya mereka terlupa dengan ayat yang mulia ini, dan Abu Bakar ingatkan, semuanya pun akhirnya membaca ayat tersebut dan bersedih. Sampai-sampai Umar yang tadinya berdiri, dia kemudian langsung tersungkur, dia langsung duduk dan mengatakan, sungguh saya tidak lagi sanggup untuk menahan kaki saya. Dia pun tersungkur karena sedih, ternyata benar Rasulullah sudah meninggal. Apa maksud kami membawakan kisah ini? Terkait dengan Ramadan tidak jauh beda dengan wafatnya Nabi SAW. Terkait dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kami bawakan kepada Ramadan, man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qadin salakh. Barang siapa yang menyembah kepada Ramadan, dia beribadah hanya saat Ramadan, salatnya hanya saat Ramadan, baca Qur'annya hanya saat Ramadan, salat malamnya hanya saat Ramadan, sedekahnya hanya saat Ramadan, puasanya hanya saat Ramadan. Ingat, Ramadan sudah berlalu. Apakah nanti ketika sudah tidak lagi Ramadan, kita lagi lupa, tidak lagi beribadah sebagaimana biasanya? Wa man kana ya'budullah rabb Ramadan fa innallaha baqin la yansalih. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Rabbnya Ramadan, pemilik Ramadan, maka Allah itu adalah zat yang maha kekal dan tidak akan pernah berlalu, tidak akan pernah habis. Bukankah Rabb Tuhan yang selama ini kita sembah di Ramadan juga Tuhan yang akan kita sembah nanti di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya? Sehingga teruslah kita menjaga amalan ibadah yang sudah kita susun rapi di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita yang sudah menyusun rapi ibadah-ibadah yang ada di Ramadan ini, kemudian kita cerai-beraikan, kita tinggalkan, tidak pernah dilakukan lagi di luar Ramadan. Di dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian itu menjadi seperti seorang perempuan, dia sudah capek-capek memintal yang tadinya itu benang kemudian menjadi kain yang indah, sudah kokoh kuat, bagus. Kemudian sudah selesai dia bredeli lagi satu persatu, dia cerai-beraikan lagi. Maka jangan sampai kita seperti itu. Terus kita istiqamah menjaga amalan yang sudah kita susun rapi di bulan Ramadan ini sampai ajal menjemput kita. Finish kita bukan Syawal ini. Finish kita yang hakiki adalah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadah kepada Allah, sembahlah Allah sampai datang kepadamu kepastian, yaitu maut. Aqulu qawli hadza, barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.